Aldi sama aku ke posisi jatuhnya sama ya? Dan kenapa setiap aku deket sama Aldi, aku merasakan tenang sekali hatiku. Sebentar lagi pembalasan dendam dimulai. Ngapain kamu udah di sini, ha? Kamu tuh nggak diundang. Lah ini kan pernikahan anak kandungku, Tias. Masa aku nggak berhak datang? Apa? Apa? Jadi Alina itu bukan anak Agung, tapi anak Mas Widodo. Ada yang bisa saya bantu? Rumah ini kami sita. Dan mulai sekarang, rumah ini bukan milik Bapak lagi. Tapi sudah jadi milik Pak Robi. Termasuk semua aset yang Bapak punya. Iya, Fajar, anak kamu. Sepertinya makin sulit aku perjuangkan cinta aku ke Kejora. Karena sekarang Kejora dan Adit sudah ketemu. Dan ditambah lagi ada anak di antara mereka berdua. Kamu nggak bohong kan? Fajar anak kamu, Dit. Ya, anak kandung kamu. Ya sudah, aku biarkan aja dulu. Tapi aku akan perjuangkan cintaku untuk Kejora. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Fajar itu adalah anak aku, Kejora? Itu anak kita kan? Aku tahu pasti ini semua karena Alina kan? Iya kan? Ini semua karena Alina kan? Jadi kamu nutupin ini semua kan? Jawab! Kamu tahu, Dit. Kamu tahu itu kan? Sekarang kita ke UGD, aku temenin kamu. Ntar aja. Zara. Kenapa kamu selalu mengalah sama Alina?
Alina itu kakak aku, Dit. Aku sayang sama Kak Alina. Aku gak mau Kak Alina terluka. Kamu ngerti kan? Aku ngerti. Tapi semuanya udah berakhir. Curah. Aku minta lagi satu hal. Tolong kasih tahu Fajar kalau aku ini adalah ayahnya dia. Ya, nanti aku akan bilang sama Fajar kamu ayahnya ya. Sekarang kita ke UGD dulu ya, aku temenin kamu. Ya. Oke. Udah, biar aku aja bawain. Aku aja. Biar aja aku yang bawain, ayo. Ini Kejora sama Adit kemana sih? Kok belum balik-balik juga? Mas, udahlah biarin aja. Mungkin masih banyak harus mereka bicarakan. Ya tapi aku khawatir. Khawatir kalau Adit itu menyakiti Kejora lagi. Kejora tuh udah besar, Mas. Udah deh. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, Mas. Kita sebagai orang tua hanya cukup mengawasi aja. Udah, jangan terlalu ikut campur. Fajar. Om punya sesuatu buat Fajar. Tada. Itu buat aku. Iya, ini buat Fajar. Ya, nih. Ngapain kamu ngasih balon? Nggak ada gunanya di sini. Bawa keluar. Pak, jangan bicara kayak gitu. Sayang, mulai sekarang kamu nggak perlu cari jauh-jauh papa kamu lagi. Karena papa kamu ada di dekat kamu sekarang. Papaku di mana, Mah? Fajar. Aku papa kamu, Nak. Ini aku punya papa yang hebat kayak Juna. Kejora, kamu itu apa-apaan sih? Untuk apa kamu ceritakan ke Fajar kalau Adit itu papanya? Papa gak rela. Mas,
Tadi aku bilang apa sama kamu, Mas? Udah, jangan terlalu ikut campur. Kita sebagai orang tua cuma butuh untuk mengawasi aja, ya. Mendingan kita keluar dulu aja ya, biar lebih tenang. Jora, ibu keluar dulu ya. Fajar harus cepat sembuh ya. Cepat sehat. Ya, Pak. Tas. Cepet sembuh ya sayang ya. Nih, balonnya. Ini buat Fajar. Yeay, biar kamu cepet sembuh. Aku tuh nggak sudi aja kalau Adit masuk ke dalam kehidupannya Kejora sama Fajar. Biar deh, aku usir dia aja ya. Mas, kalau kamu tetap ikutin emosi kamu, aku nggak mau nemenin kamu lagi ya. Tapi Wilan, kamu kan tahu Adit itu selalu bikin masalah. Iya, aku tahu, Mas. Tapi itu tuh nggak bisa ngubah takdir kalau Adit adalah ayah kandungnya Fajar. Dan Adit itu berhak loh, Mas, untuk deket dengan anak kandungnya sendiri. Tapi dia nggak akan bisa jadi ayah yang baik untuk Fajar. Kamu tuh nggak bisa menilai itu sekarang, Mas. Begitupun juga aku. Karena kenapa? Fajar dan Adit itu baru tahu kalau mereka tuh punya hubungan darah, Mas. Dan asal kamu tahu, Mas, nggak ada yang berhak untuk misahin anak dengan ayahnya. Kamu jangan sampai nyesel kayak aku, Mas. Aku tuh nyesel banget loh dulu mutusin hubungan sama kamu. Dan akibatnya kamu nggak bisa dekat dengan Kejora. Begitupun juga Kejora. Emang kamu mau cucu kamu akan merasakan hal yang sama kayak kamu dan Kejora yang harus pisah dengan lama? Enggak kan? Kamu tuh paling bisa bikin aku luluh. Oke. Tapi aku akan selalu ngawasin dia. Dan ketika dia bikin salah, aku orang pertama yang akan negur dia, oke? Iyalah, Mas, kalau itu wajib. Itu kewajiban kamu sebagai seorang ayah. Oh ya, Mas. Aku boleh tahu sesuatu nggak? Apa? Aku pengen tahu aja sih. Kok kamu bisa bersikap kasar gitu sih sama Widodo? Emang kamu ada masalah apa sih? Itu orang. Ternyata aku baru tahu. Dia itu mantan pacarnya Tias. Masa masih nyimpan foto-fotonya Tias di HP dia? Itu kan orang keterlaluan. Kamu kenapa malah ketawa? Aduh, Mas. Kamu tuh lucu tau nggak? Enggak sih. Jadi yang aku lihat itu, kamu tuh cemburu tau nggak? Ya, itu bagus. Maksudnya kalau kamu cemburu karena Widodo ternyata masih simpan fotonya Mbak Tias, ya bagus. Artinya kamu cinta sama Mbak Tias. Dan menurut aku juga Mbak Tias harusnya seneng ya kalau kamu kayak gitu. Berarti kan artinya Mbak Tias tuh dicintai sama kamu. Apa sih? Kamu bijak atau pura-pura bijak sih? Kamu nggak cemburu? Ih, cemburu apaan? Cemburu ngapain cemburu? Nggak usah lah. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia dan semua pasti bahagia. Happy. Udah dong, senyum dong. Manyun mulu dari tadi. Kayak ibu negara. Yaudah, kamu mau ke kantin? Kantin aja. Kantin aja. Kita lanjut makan siang kita ya. Yuk.
Maafkan Alina sayang. Saya harus melakukan ini melalui kamu. Agung harus merasakan panasnya api neraka. Pak Robinya ada? Silakan tunggu dulu Bu Alina. Saya akan panggilkan Pak Robinya. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Siap. Semoga Robi suka sama makanan yang aku bawa. Bu Alina. Kamu tuh ngagetin saya aja deh. Maaf Bu, saya diperintahkan Pak Robi untuk suruh Bu Alina tunggu dulu di ruang tengah. Silakan ikut saya. Aneh banget ya. Tadi Robi ngapain di belakang? Dia lagi bakar apa sih? Hei, tumben kamu datang nggak bilang-bilang. Apa? Aku sengaja nih aku bawain kamu makanan. Wah. Kamu tadi di belakang lagi ngapain sih? Lagi bakar apaan? Oh, lagi bakar itu lukisan Usang. Kalau cuma lukisan Usang, kenapa harus kamu yang bakar sendiri? Kenapa kamu nggak nyuruh anak buah kamu? Ya nggak apa-apa. Nggak ada kerjaan aja, gabut. Ya kamu tau lah, aku orangnya kalau nggak ada kerjaan nggak bisa diem. Harus melakukan sesuatu yang produktif. Apa aja? Yakin, cuman itu aja. Itu aja? Kenapa sih? Nggak apa-apa kok. Aku cobain makanan kamu belum? Cobain dong. Oke. Bentar ya. Kenapa aku ngerasa kalau Robi itu bohong ya? Kayak dia tuh lagi nutupin sesuatu. Aku harus cari tahu. Itu lukisan yang dibilang sama Robi bukan ya? Stop! Kamu bawa apa itu? Ini cuma lukisan yang udah gak terpakai, Bu. Coba saya lihat. Jangan, Bu. Bukan apa-apa, cuma lukisan lama. Nanti tangan Ibu jadi kotor lagi. Gak apa-apa, kok saya cuma lihat sebentar. Nih, Bu. Makasih ya. Kayaknya aku terlalu berlebihan deh, udah curiga sama Robi. Aku harus bisa lebih percaya sama dia. Karena dia tuh calon suami aku dan juga calon papa buat Aldi. Kamu memang wanita cerdas, Alina. Kamu bisa tahu apa yang saya sembunyikan dari kamu. Tapi sayangnya, saya lebih cerdas. Alhamdulillah ya. Akhirnya setelah 3 hari Fajar dirawat di rumah sakit, kamu bisa pulang juga sayang. Fajar, karena kamu udah sembuh, kamu ada permintaan apa? Nanti Mama bakal kabulin semua yang kamu mau. Aku cuma mau satu. Apa? Mama sama ayah kembali
bersama lagi. Amin. Ya. Semoga terwujud ya, Nak. Oke, kalau gitu Ayah pamit ya. Soalnya Ayah ada kerjaan. Kenapa Ayah nggak bilang tinggal di sini? Dulu waktu di kampung, Bapak sama Mbok tinggalnya sama-sama. Sampai akhirnya Bapak sakit dan meninggal. Fajar, Ayah sama Mama tuh nggak bisa tinggal bareng karena mereka kan belum nikah. Kenapa nggak nikah sekarang? Udah, bahasnya nanti aja ya. Gimana kalau misalnya sekarang kita ke kamar aja? Fajar kan harus istirahat, belum sehat betul ya. Nanti Nenda mau masakin Fajar masakan yang enak-enak kesukaan Fajar. Gimana? Mau? Enggak ah. Kan di rumah sakit juga di kamar. Aku bosen, aku main di ruang aja. Aku mau main wayangan. Ayah sama Mama mau kan temenin aku main wayangan? Iya, mau kok. Bu. Ya udah, ya nggak apa-apa. Yaudah sini, Ibu mau bawain aja dulu deh kopernya ya. Oh ya. Yuk. Ya udah, Ayah siapin dulu ya layangannya. Ya. Ayo, ayo. Ayo. Lebih tinggi. Ya. 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 Nah, tuh. Nggak mau terbang kayaknya. Tadi mau. Ayah pegang ya. Ya, sini. Ayo. Situ. Oke? Fajar di situ. Tarik ya. Oke. Tarik. Tuh. Sama Mama tuh. Ya. Ayo. Satu. 3. 2, 3. Pas, hati-hati. Duduk dulu. Aldi suka kan mainannya? Kok Aldi cemberut terus sih? Katanya mau main ke taman. Ini kan kita udah di taman. Iya, tapi Mama nggak bisa ikut. Aku bete, Susai. Jangan bete gitu dong Aldi. Kan Mama Aldi lagi ngurusin pernikahan sama Pak Robi. Calon papa barunya Aldi. Mama nggak sayang sama Aldi. Mama lebih sayang sama Om Yobi. Padahal Om Yobi jahat sama aku. Yang sabar ya Aldi. Kamu gak usah mikirin Mama Aldi sama Pak Robi. Mending kita main layangan yuk. Mau gak? Mau. Yuk. Udah tinggi. Ya udah. Fajar, nih. Udah di atas tuh layangannya. Kamu yang terbangin. Ya. Kamu terbangin. Ya. Miring. Ya, Ayah yang pegangin ya, yang gulungin ya. Kayaknya Ajay bahagia banget. Padahal kata Mama, Tante Kujoya dan Papa Dit itu jahat. Tapi kok aku lihatnya mereka baik. Adi! Aldi? Os jatuh.
Aldi mau nggak main sama papa, sama tante Kejora, sama Fajar? Kata mama aku nggak boleh main sama papa sama tante Joya. Kalian jahat. Aldi sayang, Tante Kejora sama Papa Adit nggak pernah jahat sama Aldi. Papa Adit akan selalu melindungi Aldi. Sini yuk main sama kita. Tapi kata Bu Alina, dan Aldi nggak boleh main sama kalian, Pak. Nah, Mbak nggak harus bilang sama Alina, ya. Lagi pula Aldi main sama papanya. Aldi bisa main di sini, bisa tertawa bahagia sama Fajar ya. Oke, Mbak? Ya udah, yuk. Fajar tinggi, Bay. Serius? Ya, lagi tinggi. Fajar? Kenapa? Suster, tolong dong. Aldi main sama suster dulu ya. Fajar, kenapa? Aldi! Jora! Au! Aldi! Kamu nggak apa-apa, sayang? Sakit? Ada yang sakit, Kak? Jora, kamu kenapa? Nggak tahu tiba-tiba jatuh. Aldi? Gak bisa berdiri kan? Aldi. Au! Suster gimana? Aldi, sini nak. Kamu baik-baik aja? Aldi sama aku ke posisi jatuhnya sama ya. Dan kenapa setiap aku deket sama Aldi, aku merasakan tenang sekali hatiku. Mungkin perasaan aku ini hanya perasaan iba, karena aku tahu Aldi itu ternyata cuma anak angkat. Jora, kamu gimana? Nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Nggak kok. Suster, Aldi gimana? Aldi kamu kenapa? Sakit nggak? Ya udah, kalau gitu Fajar main layangannya udah dulu ya. Kamu kan baru sembuh, ya. Fajar harus istirahat, ya. Ya Aldi ya. Tadi aku pulang dulu ya. Kayaknya kamu sakit. Iya, tadi aku habis dirawat di rumah sakit. Ayah adik sumbang darah buat aku. Kata dokter darah aku langka. Darah aku B negatif. Sama dong. Darah aku juga B negatif. Dulu pas kecil, aku dapat sumbang bayar dari Papa Adit. Aldi, jadi darah kamu juga B negatif? Aldi, udah ya mainnya kita pulang. Nanti Mama keburu pulang dan marah, ya? Suster hati-hati ya. Aldi, kamu hati-hati pulangnya ya nak. Papa, Tante, aku pulang dulu ya. Iya sayang. Dadah. Dah. Yuk kita pulang ya. Ayo, kita pulang sekarang ya. Hai. Ada apa sih kamu ngajak aku kesini? Aku cuma mau ngasih tahu kalau undangan pernikahan kita udah jadi. Semoga pernikahan kita lancar ya, Rob. Harus dong. Pernikahan kita bakal jadi pernikahan yang paling indah. Pasti kamu lagi mikirin Adit. Kalau saya nggak mikirin kamu, Adit sudah pasti habis sekarang. Saya nggak mau bikin kamu kecewa, Alina.
Saya harus bisa kontrol emosi saya. Kamu lagi mikirin apa? Enggak, aku nggak mikirin apa-apa kok. Oke. Oke. Kamu mau invite Adit ke pernikahan kita? Emangnya kamu gak keberatan? It's okay. Kalau kamu mau undang dia silakan, nggak apa-apa. Justru itu bagus, kamu bisa tunjukin ke dia. Kalau kamu saat ini lebih bahagia, lebih baik. Makasih ya. Kamu tuh emang paling ngerti apa yang aku mau. Saya pasti turutin semua keinginan kamu, Alina. Dan saya pengen banget buat kamu bahagia. Tapi setelah saya balas dendam ke Agung. Lapar? Lumayan. Yuk. Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Namu ke rumah orang kok nggak sopan kayak gitu? Ya Allah, keras banget. Sebentar. Iya, sebentar. Alina? Ada apa, Nak? Saya cuma mau ketemu sama Adit. Ada yang mau saya omongin sama dia. Silakan duduk. Ibu panggilin Adit dulu ya. Duduk dulu dong, Alina. Nggak usah. Bangkunya kelihatan kotor. Mendingan saya berdiri aja. Lagian saya nggak lama kok. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk menghina kami, lebih baik kalian injakan kaki kalian keluar dari sini. Saya datang ke sini bukan buat menghina ibu atau kamu, Aditya. Buat saya menghina kalian itu nggak penting. Terus maksud kalian datang ke sini untuk apa? Kita cuma mau ngasih undangan pernikahan kita doang kok. Yang pasti pernikahan saya kali ini akan jauh lebih baik daripada pernikahan saya dengan anak ibu yang pengkhianat. Emangnya penting aku datang ke pernikahan kalian? Kamu harus datang dan menyaksikan mantan kamu ini. Dan berbangga bahwa mantan kamu sekarang jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia. Oke, Ibu dan Adi terima undangan dari kalian. Dan sekarang kalau memang udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, kalian boleh pulang. Alina, Ibu bilang sama kamu sekali lagi ya, kalau memang sudah beres urusannya, kamu boleh pulang. Tuh, ayo, silakan.
Dek, ibu gak nyangka deh. Alina kok bisa gak sopan begitu sih sama ibu? Aku datang atau enggak ya? Apa aku ajak-ajak Kejora datang ke pernikahan mereka? Aku akan coba tanya ke Kejora. Masuk. Permisi Pak, tadi ada kurir yang mengantar undangan pernikahan ini untuk Bapak. Makasih ya. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Robi dan Alina. Alina nikah lagi. Aku datang nggak ya ke sana? Kalau aku datang terus ketemu Kejora dan Kejora lagi sama Adit gimana ya? Kejora masih ingat aku nggak ya? Jangan-jangan dia udah lupa lagi. Ya Allah. Kalau memang Kejora itu engkau takdirkan bukan untuk aku, hilangkanlah rasa cinta ini ya Allah. Biar aku bisa semangat dalam menjalani hidup aku. Mbak Alina cantik banget. Harusnya dari awal aku tuh tahu kalau aku dan Adit itu emang gak ditakdirkan untuk bersatu. Bahkan alam aja seolah gak merestui pernikahan kita berdua. Setelah menikah juga, kita selalu aja ribut. Harusnya dari awal aku tuh gak perlu menikah sama Adit. Tapi mulai hari ini, aku akan menjadi Nyonya Robi. Dan aku dapat suami yang jauh lebih hebat daripada Adit. Sebentar lagi pembalasan dendam dimulai. Mas Agung, Mbak Tias, selamat ya. Semoga acara pernikahannya Robi dan Alina ini berjalan lancar ya Pak. Mudah-mudahan gak ada bencana besar terjadi di pernikahan ini. Doanya jelek banget Mbak. Harusnya Mbak Tias tuh berdoa yang baik supaya acara ini lancar. Percuma doain yang baik-baik. Biang bencananya aja ada di sini. Tuh kakak kamu sama anak yang pelakor itu. Kalau ada mereka kan selalu ada bencana, iya kan? Kamu tuh apa sih? Di hari yang bahagia ini masih aja mancing-mancing bikin masalah. Kalian duduk ya di sana. Apa? Ngapain mereka disuruh duduk di sana? Suruh aja duduk di sana. Nggak pantas. Mereka keluarga. Biar mereka duduk di sana. Enggak. Mereka itu bukan keluarga ya. Enggak. Kalian itu bukan keluarga, nggak termasuk. Kalau kamu masih ngomong lagi, saya tarik, saya lempar kamu keluar. Kok kamu jahat banget sih Mas sama aku? Kalau kamu masih ingin di sini,
tutup mulut kamu, ya. Nikmatin aja pestanya. Oke. Mbak Wila, Jura, aku bawa Fajar ke sana ya. Fajar, ikut Kenda. Fajar. Pak Agung, Bu Tias, selamat atas pernikahan putri Bapak. Semoga putri Bapak bahagia selalu. Iya Pak Agung, selamat atas pernikahan Alina. Dit, pastikan kamu ada terus di acara ini sampai acaranya berakhir, ya. Saksikan semuanya. Iya Pak Agung, seberata yang terhormat. Saya akan ada di sini, lihatnya sampai akhir. Dan saya doakan semoga Alina dan pasangannya menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Silakan. Ayo. Ngapain kamu ada di sini, ha? Kamu tuh nggak diundang. Lah ini kan pernikahan anak kandungku, Tias. Masa aku nggak berhak datang? Apa? Apa maksud kamu, Widodo? Ngapain kamu di sini? Nggak ada yang undang kamu ke sini. Pakai deket-deket sama istri saya lagi kamu. Pak Agung jangan marah hanya karena masa lalu saya dan Tias. Kami udah nggak ada apa-apa lagi sekarang, Pak. Nggak ada apa-apa. Kurang ajar. Pak Agung, Ibu Tias. Mari silakan ke tempat duduk yang sudah kami sediakan untuk orang tua mempelai perempuan. Karena Alina dan Robi sudah mau ke tempat akad. Yaudah, yuk Pak. Udah kamu pergi aja. Yuk Pak, kita tinggalin dia aja. Ini dia mempelai pria akan memasuki ruangan. Bapak Robi dipersilakan. Jalan saya untuk menghancurkanmu semakin mudah, Agung. Untuk mempelai wanita, sekarang dipersilakan untuk memasuki ruangan. Dasar kalian pengkhianat. Sekarang aku udah gak peduli sama kalian lagi. Karena sekarang aku akan nikah sama Robi yang jauh lebih baik daripada Adit.
Alina putriku, Bapak bahagia banget karena bisa melihat kamu menikah. Di pernikahan kamu yang pertama, Bapak memang gak datang. Karena Bapak belum ketemu kamu dan ibu kamu. Tapi sekarang, Bapak akan saksikan kamu nikah sama Robi. Semoga pernikahan kamu yang ini akan lebih bahagia dan langgeng. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Robi bin Rahmat, dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata, dengan mas kawin. Tunggu! Tunggu! Ada apa kamu, Am? Hah? Widodo? Tenang Pak, tenang. Jangan sampai terpancing emosi ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak itu. Atau mungkin ada ganjalan. Ganjalan apapun tetap harus disampaikan. Maaf Pak, mungkin Bapak ada keberatan Pak. Apa masalahnya Pak? Aku nggak rela nama bintinya Agung Subrata. Ada apa ya? Kenapa Tante Tias melotot gitu ke papanya Raka? Lagi ngapain juga papanya Raka ada di sini? Itu saya lihat gapura yang di atasnya Alina bergoyang-goyang. Saya takut itu jatuh menimpa Alina. Hampir aja Om, untung aja Kak Alina gak kena. Ya kita doakan saja Jora, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ya Allah, semoga pernikahan Alina berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Pak, diulangi lagi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Robi bin Rahmat, dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata, dengan mas kawin 10 kg emas, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Alina binti Agung Subrata dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Inilah hari yang saya nanti. Akhirnya telah tiba. Sekali lagi maafin saya, Alina. Hanya dengan cara inilah dendam saya terbalaskan. Pelan-pelan. Tapi pasti. Sedikit lagi. Agung Subrata. Apa arti senyumannya Robi ya? Kok aku jadi takut ngeliat Robi senyum kayak gitu? Senyum Robi saat peluk Alina sepertinya memperlihatkan dia yang sebenarnya. Apa ada sesuatu yang membuat Robi dekati Alina?
Ya Allah, semoga apa yang aku curigain itu semuanya salah. Aku lihat Kak Alina sangat mencintai Robi, dan Robi pun begitu. Semoga mereka selalu bahagia. Sengaja aku telat datang ke sini karena aku nggak mau lama-lama ketemu sama Kejora. Raka? Om Tio. Apa kabar kamu? Baik Om. Sehat kan? Sehat. Om, kenalin ini mama saya. Mama? Mah? Ibu, saya Tio, adiknya Wila. Yaudah Raka, silakan. Om cari makanan dulu ya. Iya. Silakan. Iya. Ayo Mah. Aku tahu Raka cuma menghindar dari aku. Kenapa sih Raka? Hubungan kita jadi kayak gini akhirnya. Aku banyak berhutang budi sama kamu. Dan aku berharap bisa membalasnya suatu hari nanti. Tapi kalau sikap kamu kayak gini, aku harus gimana? Ma, Raka ke toilet dulu ya sebentar. Mama tunggu di sini. Itu kan Mas Widodo. Tante, selamat ya. Selamat ya. Kak Alina, selamat ya. Lewat aja. Aku nggak butuh selamat dari kamu. Kak Alina, satu ucapan selamat dari orang yang tulus itu berarti loh Kak. Justru karena aku tahu kalau kamu tuh nggak tulus. Udah silakan lewat, kasihan yang lain pada ngantri. Aku tetap doain kakak, semoga kakak selalu bahagia ya. Selamat dari tante. Selamat ya Robi. Selamat ya Alina. Semoga cepat jadi kakek. Mas Agung. Ya, Aku harus ke toilet. Jangan lama-lama, masih banyak tamu. Iya, ntar aku balik lagi cepet. Robi, selamat ya. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahagia tentunya. Yang pasti kami akan sangat berbahagia. Gak perlu khawatir. Semoga itu bukan hanya teori, tapi benar-benar terjadi. Sekali lagi selamat. Ya. Thank you. Selamat Akin. Nggak usah. Pak Agung, Subrata yang terhormat. Selamat. Aku harus bicara sama kamu. Ada apa? Kamu keterlaluan ya. Hampir saja kamu mengacaukan acara pernikahannya Robi dan Alina. Mas Widodo lagi sama perempuan itu. Apa sih yang mereka bicarakan?
Apa mereka benar-benar masih menjalin hubungan? Aku harus tahu apa yang mereka bicarakan. Kamu tenang dulu, Tias. Aku nggak bermaksud ngacoin acaranya Alina kok. Aku justru selamatkan dia kan. Apaan? Tadi hampir aja ijab kabulnya nggak jadi gara-gara kamu. Terus kalau gapura itu jatuh nimpa kepalanya Alina gimana? Sebelum saksi bilang sah. Masa aku mau ngacoin acara kebahagiaannya Alina? Kamu yang bener aja dong. Ya tapi aku nggak mau sampai orang-orang tahu kalau Alina itu anak kamu. Apa? Jadi Alina itu bukan anak Agung, tapi anak Mas Widodo. Kurang ajar kamu, Widodo. Aku gak akan pernah maafin kamu. Dan kamu, Tias, aku akan hancurkan kamu. Ngerti kamu? Makanya jangan suka ngaca udah jadi orang. Tias. Apa sih? Jangan kurang ajar kamu ya pegang-pegang tangan aku segala. Ingat apa yang tadi aku bilang. Jangan sampai semua orang tahu. Mama? Mama kesini sendiri? Ya ampun, berarti Mama ada kemajuan. Aku ingin sekali cerita sama Raka tentang apa yang aku dengar. Tapi kondisiku gak memungkinkan. Aku harus sembuh. Agar aku bisa membuka topeng busuk Tias dan Widodo. Ma, Raka akan terus berusaha bantu Mama supaya Mama bisa pulih kembali, Ma. Pergi. Kenapa, Ma? Pergi sini. Hah? Pergi. Pergi dari sini? Iya. Ya ampun, Ma. Iya, Ma. Alina, Robi, selamat ya. Thank you. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng. Pak Agung, selamat atas pernikahan anaknya, pernikahan Alina. Raka, terima kasih. Ternyata bukan hanya dia yang busuk. Istrinya pun sama busuknya. Mana mungkin aku ucapkan selamat buat pengantin ini. Apalagi ternyata dia itu anak suamiku. Anak hasil hubungan gelap suamiku dan Tias. Semoga kamu mendapat karma dari apa yang sudah orang tua kamu lakukan. Semuanya maaf, saya harus permisi pulang dulu ya, buru-buru. Kenapa langsung pulang? Nggak mau nikmatin pestanya dulu. Tadi papa kamu juga ada di sini. Nggak apa-apa, Pak Agung. Karena hubungan saya sama papa saya itu sekarang udah rusak. Maaf jadi curhat. Permisi.
Tias, kamu itu sudah selingkuh sama suamiku di masa lalu. Hingga kamu punya anak dari suamiku. Ternyata kamu adalah orang yang dicintai suamiku. Jar, kamu mau beli minum? Iya. Ya udah. Udah buat kamu aja. Oh, enggak, buat kamu aja. Ini buat kamu. Udah aku ini aja. Oke? Yaudah nih aku bawain buat ibu deh sekalian. Ya udah. Oke. Nah, sekarang sesaat lagi pengantin akan melempar bunga untuk para tamu undangan. Jadi, buat semuanya siap-siap ya. Akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Awas deh. Kenapa harus dia sih yang dapat? Sebentar ya. Oke. Buat kamu aja deh. Buat kamu aja. Oke. Selamat ya Kejora. Kamu berhasil dapetin bunga bekas aku, sekaligus suami bekas aku juga. Cukup, Alina. Jaga bicara kamu. Kenapa sih Om? Ini kan acara pernikahan aku. Aku bebas dong mau ngapain aja. Alina. Heh, diam kamu Tio. Berani-beraninya ya kamu ngomong sembarangan sama anak saya di pesta pernikahannya? Anak Mbak ngomongin. Diam kamu. Perhatian semuanya. Nih, aku mau kenalin sama adik tiri aku, sekaligus pengkhianat aku. Jadi, dulu waktu aku koma, dia tuh pernah godain calon suami aku. Dan dia juga yang nyebabin aku dulu bercerai. Dan sekarang dengan gak ada malunya, dia tetap ngejar mantan suami aku. Kalau nggak salah itu ada namanya ya, Ma? Itu disebutnya pelakor. Alina. Aku bukan pelakor ya, Kak. Ya terus namanya apa dong kalau bukan pelakor? Bahkan kalian dulu sempat berhubungan kan? Coba kamu jelasin sama aku, apa namanya? Hah? Aduh, sebenarnya ini bukan kesalahan Kejora dan Aditya, tapi kerjaannya Nyai Melati supaya Alina bisa bangun lagi. Alina, cukup bicaranya. Itu semua bukan salah Kejora. Itu salah aku kok. Dan satu hal yang perlu kamu tahu. Kejadian itu semua jauh sebelum kita menikah.
Paham? Tolong, kamu jangan seperti ini. Kejora, harusnya kamu tuh malu udah datang ke acara aku. Kenapa aku harus malu? Ngaca, Kak. Kakak nggak kasihan tuh ngeliat suami baru kakak, ngeliat kakak cemburu terus sama aku dan Adit. Please deh, aku tuh gak cemburu sama kamu. Dan kamu gak usah bawa-bawa Robi. Karena dia tahu betul kenapa aku benci sama kamu. Cukup, Alina. Kamu kenapa sih? Terus-terusan menyalahkan Kejora? Itu semua bukan salahnya Kejora. Kamu ingat baik-baik. Semuanya salahku. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, catat baik-baik. Itu semua terjadi sebelum kita menikah. Jauh sebelum kita menikah. Hebat ya. Kamu sampai belain Kejora segitunya banget ya, Dit? Iya, jelas. Aku hanya akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Oke? Jadi nggak usah kamu ungkit-ungkit dan menyalahkan Kejora semuanya. Alina, ini semuanya masa lalu. Aku juga sudah menebus semua kesalahan aku sama kamu. Aku menikah sama kamu, kita menikah. Dan aku berusaha menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi semuanya kamu sia-siakan kan? Lalu kenapa? Sekarang kamu menyalahkan Kejora. Aku bilang cukup ya, Dit. Kenapa, Alina? Kamu malu? Kamu malu kalau satu ruangan ini semua yang mendengar percakapan kita? Alina, kegagalan rumah tangga kita itu tidak ada hubungannya sama Kejora. Ya. Itu semua karena kamu. Kamu yang tidak bisa menghargai aku sebagai suami kamu. Apa kamu lupa? Kamu lupa? Aku bilang diem. Alina, pernikahan yang baik itu didasari karena dua orang yang memperjuangkannya. Tapi kamu sama sekali tidak memperjuangkan rumah tangga kita. Dan sekarang kamu menyalahkan Kejora. Dit, aku bilang diem, tutup mulut kamu sekarang. Udah, stop. Ya. Berhenti. Papa sama Mama lihat kan? Acara aku jadi kacau gara-gara Kejora. Bukan karena Kejora, tapi karena kamu sendiri. Papa kok salahin aku sih? Kamu seharusnya tahu, Kejora sama Tante Wila itu keluarga kamu juga. Kamu harus bisa menghormati mereka. Tapi kamu... Dan kamu juga. Kenapa sih kamu harus ngungkit-ngungkit masa lalu kita? Lagian ngapain juga kamu undang-undang mereka kesini segala? Udah cukup. Nggak usah lagi bahas masalah ini. Dan kamu Alina, kamu harus bisa tahan emosi kamu. Tolong hargai suami kamu. It's okay, Pak. Saya nggak masalah. Yang saya paling khawatirin itu cuma Alina. Mama istirahat ya. Ma, Raka seneng banget. Akhirnya sedikit demi sedikit Ma bisa digerakin lagi. Raka selalu berdoa setiap hari. Semoga Mama cepat sembuh, semoga Mama cepat sehat dan bisa normal lagi.
Nah, yaudah. Sekarang Raka istirahat ya. Mama langsung tidur ya. Ya, Ma. Iya, aku harus bisa sembuh. Aku harus bisa gerak. Aku harus hancurkan Tias yang ternyata sudah sempat selingkuh sama Widodo sampai punya anak. Dan kamu Alina, kamu harus tahu kalau kamu itu bukan anak dari Agung Subrata. Bu, aku tuh nggak habis pikir deh. Kenapa sih Kak Alina tuh masih aja terus-terusan ngebahas masa lalu? Dia nggak mikirin perasaan suaminya apa? Udah ya, kayaknya kita lain kali nggak usah datang deh ke acara mereka. Meskipun papa kamu yang undang. Ibu capek tuh nggak? Ya ini semua juga salah aku sih, Bu. Seharusnya emosiku juga nggak terpancing sama Kak Alina. Sekarang pernikahan mereka berantakan gara-gara aku. Biarin aja lah rusak, orang itu salah dia sendiri kok. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Terus kamu sendiri gimana? Kalau emang kamu ngerasa kasihan ya udah, dari tadi kamu diem aja udah. Nggak usah balas-balas segala. Bu, udah cukup ya Kejora. Selama ini tuh kita udah ngadepin hal-hal yang hebat tuh nggak? Apa? Kita difitnah, dicelakain, dijelek-jelekin. Mau nambah apa lagi? Pokoknya mulai sekarang tolak semua undangan dari papa kamu. Kalau kamu nggak mau nurut ya udah kamu pergi sendiri aja, Ibu nggak mau. Maaf ya Jora, Ibu jadi emosi. Udah kalau gitu Ibu ganti baju dulu ya. Kejadian tadi benar-benar sangat memalukan deh. Ibu nggak habis pikir, ngapain Alina tuh sampai ninggalin pelaminan cuma karena ngeliat kamu sama Kejora. Aneh, mestinya kan dia tetap di sana dong sama suaminya. Iya Bu, aneh ya. Aku beberapa kali kontak fisik sama Robi. Aku lagi malah mikirin soal suaminya Alina, Bu. Kenapa? Ya beberapa kali aku tuh kontak fisik sama dia. Dan sepertinya tadi itu agak sedikit beda loh, Bu. Sedikit beda gimana maksud kamu? Ya, kalau aku pikir-pikir sepertinya dia menyimpan sesuatu loh, Bu. Dia nggak sebaik yang dia tunjukkan kepada Alina dan keluarganya. Iya ya. Tadi ibu juga lihat senyum suaminya Alina tuh kayak gimana gitu. Ibu juga lihat? Kamu juga? Iya. Udahlah Bu. Lagian kenapa sih kita mikirin soal Alina dan suaminya? Gak penting. Yang penting bagi aku sih, Aldi baik-baik aja. Kalau sesuatu terjadi sama Aldi, aku tidak akan tinggal diam, Bu. Iya, Nak. Ibu ngerti. Maaf, Pak. Kita mau pamit dulu ya. Kalian mau kemana? Kita mau langsung bulan madu. Pergilah. Tapi nanti abis bulan madu pulang ke rumah lagi kan? Ya, aku nanti pulangnya ke rumah Robi dong, Ma. Enggak. Kita habis pulang bulan madu, balik dulu ke rumah Mama sama Papa.
Kita mau tinggal di rumah papa? Enggak, maksud saya itu masa langsung balik pulang ke rumah. Silaturahmi dulu sama orang tua. Ya pokoknya bagaimanapun yang enak buat kalian aja ya. Dan Robi, saya titip Alina. Saya tahu kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Iya Pak. Dan Alina, jadilah istri yang baik untuk Robi. Hargai dia selalu. Iya, Pak. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Alina, kamu sering-sering kirim kabar ke mama ya. Jangan bikin mama khawatir. Iya, Ma. Tenang aja. Kalau gitu kami pamit dulu. Kamu kenapa? Gak apa-apa, cuman aku masih agak trauma aja. Karena kejadian-kejadian dulu. Yang dulu beda sama sekarang. Kamu nggak perlu khawatir. Ya, udah, Pa, Ma. Kita pergi ya. Dadah, Ma, Pa. Udah, Alina. Robi, makasih ya. Kamu udah jadi penolong buat aku. Dan sekarang aku bahagia banget kalau kita udah jadi suami istri. Aku mau ucapin terima kasih karena kamu udah masuk ke dalam kehidupan aku. Sama-sama. Saya juga bahagia bisa jadi pendamping kamu. Makasih ya. Kamu udah bersedia mau jadi istri saya. Kita foto yuk. Aku belum post apa-apa nih di sosial media aku. Robi, kok HP aku diambil sih? Saya nggak pengen honeymoon kita itu diganggu sama orang. Saya pengen lebih intim. Cuma kita berdua. Itu masa HP aku disita? Nanti selesai honeymoon saya balikin. Nyebelin. Jadi tugas kita harus selesai hari ini ya. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Rumah ini kami sita. Dan mulai sekarang, rumah ini bukan milik Bapak lagi. Tapi sudah jadi milik Pak Robi. Termasuk semua aset yang Bapak punya.